Penolakan pembangunan gereja HKBP di Cilegon, Banten terkuak saat pekan lalu sekelompok warga mendatangi gedung DPRD dan bertemu Wali Kota Heri Agustiana. Haleluya, haleluya, shalom alaikum, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pecinta channel Injil Habaget, hari-hari ini saya melihat bagaimana gereja di daerah Cilegon yang ditolak oleh sebagian saudara kita umat Islam. Kalau saya boleh simpulkan, ternyata mereka itu Bapak Ibu mulai tergoncang imannya, ya, mulai tergoncang imannya. Kenapa saya berani katakan iman mereka mulai tergoncang? Karena takut dengan gereja. Hadirnya gereja di daerah itu membuat mereka takut. Mungkin mereka berpikir nanti akan banyak orang Islam di daerah Cilegon yang murtad. Akan banyak orang Islam yang pindah keyakinan. Akan banyak orang Islam yang masuk gereja. Kemungkinan itu yang ada di pikiran saudara-saudara kita yang ada di daerah Cilegon. Sehingga mereka ramai-ramai meminta kepada pemerintah setempat, dalam hal ini adalah wali kota, supaya tidak memberikan izin untuk pembangunan gereja. Nah, ini analisa saya dalam hari-hari ini setelah saya melihat bagaimana kondisi di lapangan Bapak Ibu. Sebagian mereka itu takut sekali. Sehingga mereka mengajak pemerintah setempat, wali kota, untuk ikut menandatangani supaya izin gereja tidak dikeluarkan di daerah Cilegon. Nah, seperti yang pernah dan yang sering saya sampaikan, yang mereka lawan itu adalah bukan orang Kristen, bukan gereja. Mereka menghadapi Tuhan. Dan kita tidak perlu takut akan hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Karena kita bisa beribadah dimanapun kita berada. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Jadi hadirnya Yesus HaMasiah bukan saja di gedung gereja. Karena dia tidak akan terbatas dengan ruang dan waktu. Dia omnipresent. Dia hadir di mana saja. Ketika di sini ada orang yang memuji Tuhan, di situ dia hadir. Di sana ada orang yang memuji Tuhan, di situ Yesus hadir. Di sana juga ada beberapa orang yang membaca firman Tuhan dan yang menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan. Di situ Yesus Kristus hadir. Jadi, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, ayo kita membawa kasih Yesus kepada mereka. Bagaimana Yesus HaMasiah, bagaimana iman kekristenan yang selama ini mereka takutkan, yang selama ini mereka khawatirkan, sampai-sampai gereja yang ingin dibangun oleh jamaah Tuhan HKBP Maranatha Cilegon mereka halang-halangi. Sudah beberapa tahun sampai hari ini izin gereja belum dikeluarkan dengan berbagai alasan. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, bagi kita yang diberikan karunia penginjilan, ayo kita ke Cilegon melakukan penginjilan. Kita tunjukkan kepada orang-orang di sana, who is the Jesus, man huwa Yasua. Siapa itu Yesus Kristus? Siapa itu kalam yang hidup? Siapa itu Ruhullah? Siapa itu Isa Al-Masih yang punya gelar? Dia adalah hakim yang adil. Dia adalah satu-satunya pribadi yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Ini adalah tugas kita semua Bapak Ibu. Ya, tugas kita semua untuk pergi ke sana memberitakan Injil. Kita pergi ke sana, kita ceritakan siapa Yesus Kristus. Karena saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, mengenai iman kekristenan itu banyak sekali orang yang menutupi, khususnya sebagian ustadz ataupun para mu'alaf. Ya, ketika mu'alaf nyebrang ke sana, timbul rasa kebencian yang luar biasa terhadap kekristenan. Timbul rasa kebencian, rasa tidak senang, rasa tidak suka terhadap iman kekristenan saudaraku. Lalu dia mulai menggoreng dan menggoreng. Akhirnya dia katakan kepada orang-orang di sekitarnya, khususnya saudara kita umat Islam. Mereka berkata apa? Di dalam Injil itu ada nama junjungan yang sangat mereka hormati.
Maka si Kainama sampai hari ini saudara, dia terus mencari dan menceritakan tentang nama junjungannya di kitab suci kita. Tetapi di saat dia masih berada dalam agama Kristen, ya, dia tidak dapatkan nama itu. Memang tidak ada nama itu di dalam kitab umat Kristen, di dalam Alkitab. Tetapi begitu dia nyemplung ke sana, dia ngotot, ya, dia cocok logikan sehingga nama junjungannya ada di dalam Alkitab. Itu kata si Kainama. Sementara di sisi lain, mereka berkata Alkitab sudah dipalsukan, Injil sudah dipalsukan. Kitab yang kita imani inilah kitab yang sudah diubah-ubah oleh manusia. Pertanyaannya, masa iya nama junjunganmu ada dalam kitab yang palsu, ada dalam kitab yang sudah diubah-ubah oleh manusia, ada di dalam Alkitab yang sudah kalian hina, yang kalian olok, dan yang kalian tertawakan? Di mana otak kalian? Nah, ini Bapak Ibu pertanyaan saya kepada mereka ya. Nah, jadi saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kita harus melakukan pelayanan penginjilan saat ini di kantong-kantong mayoritas. Ingat, Alkitab mengajarkan kita, kamu kuutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita harus cerdik seperti ular dan kita harus tulus seperti merpati. Salah kita melangkah, maka hukum penistaan agama akan menimpa saudara dan saya. Maka jangan pernah salah dalam berucap, jangan pernah salah dalam menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kembali lagi kepada pokok pembahasan, di mana iman saudara kita umat Islam yang ada di Cilegon mulai goyah, mulai ya sedikit demi sedikit mulai terkikis saudaraku. Kalau iman mereka itu mantap, ya, mereka yakin dengan imannya, mereka tidak akan merasa terusik dan mereka tidak akan merasa terganggu dengan hadirnya gereja di daerah mereka. Karena kehadiran gereja di sebuah daerah itu bisa membangkitkan ekonomi lingkungan. Ya, bisa membangkitkan ekonomi lingkungan, dan sudah banyak terbukti saudaraku. Sudah banyak terbukti. Lagian di gereja itu orang tidak melakukan maksiat. Orang hanya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Belajar kor dan belajar firman Tuhan di situ. Karena gereja itulah tempat yang kudus, tempat orang yang beribadah. Nah, sementara kalau saya membaca di banyak artikel saudara, di daerah sana itu banyak sekali ya tempat-tempat maksiat. Nah, seharusnya tempat-tempat maksiat inilah yang harus diberantas, yang harus digusur, yang tidak boleh dikasih izin. Ini saya baca di sebuah artikel, ada satu RT 5 rumah, ya rumah yang tidak bagus lah, yang membawa malapetaka istilahnya, karena di situ banyak terjadi kemaksiatan. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kita berdoa dan benar-benar berdoa buat daerah Cilegon, agar lawatan Tuhan terjadi, hujan pertobatan terjadi di daerah Cilegon, dan banyak orang mengenal, beriman, bertakwa kepada Adonai Yeshua HaMashiach, firman yang hidup. Hanya Dia satu-satunya pribadi yang bisa membawa kita ke surga. Maka Dia berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini Bapak Ibu harus kita ulang-ulang, kita ulang-ulang supaya tertempel dan tertanam di dalam pikiran dan hati banyak orang. Supaya telinga mereka sering mendengar, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Ini adalah perkataan Adonai Yeshua HaMashiach. Ya, perkataan Adonai Yeshua HaMashiach. Tidak ada nabi dan rasul yang lain yang berani berkata seperti Yeshua katakan. Kenapa dia berani berkata seperti itu? Karena dia tahu jalan ke situ. Seperti saudara
ingin mengajak saya ke Kalimantan Barat. Saudara ingin mengajak saya ke sebuah daerah. Kalau saudara tidak pernah ke daerah itu, dan saudara tidak kenal orang yang ada di daerah itu, tentu saudara akan tersesat di jalan, dan tentunya saudara tidak akan sampai ke daerah itu, yang tentunya juga saudara tidak akan berani mengajak saya ke daerah sana. Tetapi karena saudara berasal dari sana, saudara ada di sana, saudara paham bagaimana keadaan di sana, sehingga saudara berani mengajak saya, ayo Bang Pendi, kita ke daerah sana, kita lakukan penginjilan. Saya kenal si A, saya kenal si B, saya kenal si C. Nanti kita akan datang ke tempat si A, si B, si C dulu Bang Pendi. Baru di sana kita atur kemana kita harus melangkah, kepada siapa kita harus pergi, dan siapa saja orang di sana yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara berani karena saudara tahu bagaimana situasi keadaan yang ada di sana, karena saudara berasal dari sana. Begitu juga dengan Yeshua HaMashiach, karena dia berasal dari surga. Hanya dia satu-satunya pribadi yang tahu jalan ke surga. Kalau saudara mengikut orang lain yang mengatakan bla 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 bla, tetapi belum tentu kebenarannya karena tidak pernah tertulis, saudara akan tersesat, benar-benar tersesat. Makanya ikut yang pasti, yang bisa membawa kita ke surga, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach. Hanya dialah satu-satunya pribadi yang bisa membawa kita ke surga, dan dia satu-satunya pribadi yang bisa menjamin kita sehingga kita bisa masuk surga. Baik, terima kasih saudaraku para pencinta channel Injil Habaget. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik secara doa, dana, maupun motivasi yang saudara berikan kepada saya. Terus dukung dalam doa agar pelayanan kita hari-hari ini semakin diberkati oleh Tuhan, dan semakin banyak orang yang mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Shalom alaikum bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin.